Hai Sobat Bumi, balik lagi di Bumiku 1 bersama saya Nurul Parameswari. Dan kali ini kita masih di HPGW atau Hutan Pendidikan Gunung Walat. Sobat Bumi, lihat nggak sih di sekitar kita sekarang? Ada tanaman banyak, ada rumput, di belakang ada pohon, ada suara jangkrik, ada suara burung juga di kejauhan. Itu kan menandakan kalau di HPGW ini ada suatu keanekaragaman hayati. Nah, dan di episode kali ini kita bakalan belajar lebih dalam lagi tuh tentang keanekaragaman hayati. Dan kayaknya narasumber kita ada di sekitar sini nih. Yuk kita cari dulu yuk. Tapi saksi dulu ya tayangan berikut. Masih di Hutan Pendidikan Gunung Walat atau HPGW nih Sobat Bumi. Pemandangannya bikin seger deh, karena beda dari kota yang isinya gedung, dan gedung. Ini tuh karena sejauh mata memandang terlihat banyak pohon dan dedaunan. Eits, kalau dilihat lebih cermat, bentuk dan warnanya nggak sama loh Sobat Bumi. Walaupun cuma di satu hutan, tapi jenis tumbuhan yang di dalamnya berbeda-beda. Oh ya Sobat Bumi, gak hanya tumbuhannya atau flora, tapi coba lihat faunanya juga deh. Ternyata faunanya gak cuma satu. Lihat, ada yang terbang, di air, dan di darat. Ini dia bukti nyata dari keanekaragaman hayati. Satu ekosistem hutan tersusun dari beragam makhluk hidup. Duh, jadi penasaran gak sih Sobat Bumi apa aja yang ada di hutan, khususnya HPGW ini? Gak usah nunggu lama, langsung dicek di episode ini ya. Sobat Bumi, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Yeni dari IPB untuk mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Nah, apa kabar nih Bu? Gimana kabarnya? Baik. Nah, sip nih, tanya-tanya ya Bu ya soal keanekaragaman hayati ya. Nah, kan kita pasti udah familiar nih dengan istilah keanekaragaman hayati atau biodiversity. Tapi sebenarnya lebih jelasnya itu apa ya? Sebenarnya keanekaragaman hayati, kalau dari katanya keanekaragaman, ragam, banyak ya, hayati, hidup ya, sesuatu yang hidup. Jadi keanekaan bermacam-macam tentang yang hidup ya. Jadi itu sebenarnya ada beberapa tingkatan yang kita bicarakan. Keanekaragaman yang umum dikenal oleh kita biasanya keanekaragaman tingkat jenis, tingkat spesies. Misalnya banyak serangga, banyak tumbuhan, macam-macam tumbuhan, banyak binatang macam-macam lah gitu. Kemudian ada lagi yang lebih awal lagi, itulah tingkat genetik ya, keanekaragaman tingkat genetik. Kemudian keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi ada tingkatannya. Oh iya. Kalau ekosistem itu lebih ke lingkungannya, Ya. dibandingkan lingkungannya. Kalau ekosistem misalnya kan ada ekosistem hutan pantai, ekosistem pantai, misalnya pegunungan, perkotaan dan sebagainya. Oh gitu ya. Ya. Nah, kan sekarang kita lagi ada di lingkungan hutan nih Bu. Bisa nggak ya di hutan ini ada keanekaragaman hayati? Coba tadi kan salah satunya tingkatannya keanekaragaman tingkat Ekosistem. jenis. Jenis. Ya jenis. Coba ada berapa jenis di sini? Banyak ya, ada tumbuhan, ada pohon, ada rumput, dan kayaknya ada suara-suara burung juga ya Bu ya? Jadi berarti di hutan Itu menandakan kalau di hutan pasti ada keanekaragaman keanekaragaman hayati ya. Apalagi kalau hayati ya. kita letak negara kita kan di tropis ya. Di hutan tropis ini termasuk yang keanekaragaman hayatinya paling tinggi ya untuk hutan tropis. Faktor yang menentukan keanekaragaman hayati suatu lingkungan apa sih Bu? Banyak ya. Jadi yang pertama mungkin kalau faktor dari alam, dari iklim ya, dari tanah ya, dari faktor-faktor fisik yang ada di situ. Kemudian juga ada faktor gangguan ya. Kalau misalnya tempat yang bagus tadinya, tetapi banyak gangguan, banyak perburuan, banyak penebangan, tentunya keanekaragaman hayatinya akan berkurang. Jadi ada dari faktor alam sendiri, ada faktor fisik ya. Kemudian tempat seperti tadi saya katakan di hutan tropis kita itu paling tinggi keanekaragaman hayatinya. Kenapa? Karena matahari bersinar sepanjang tahun. Kita nggak punya musim dingin ya. Kemudian iklimnya, suhunya hampir
sama ya, iklimnya mild ya, sedang gitu. Jadi bukan sedang ya, mild tuh nyaman lah di tropis bisa dikatakan ya. Fluktuasi suhu itu tidak ekstrim sehingga banyak yang mampu hidup di tempat seperti itu. Itu salah satu contohnya seperti itu. Kan kita sekarang ada di HPGW nih Bu. Menurut Ibu di sini keanekaragaman hayatinya seperti apa dan ada nggak Bu spesies yang endemik? Oke. HPGW ini hutan tanaman ya. Dulunya ini kan seperti mungkin Anda sudah tahu bahwa ini tadinya tempat terbuka ya yang ditanami dengan beberapa jenis pohon. Nah, tentunya dibandingkan dengan hutan alam yang beraneka ragam, kita bisa mengharapkan ini keanekaragamannya lebih rendah daripada hutan alam. Tetapi kalau kita lihat sekarang ya, dengan HPGW ini menerapkan zero cutting policy ya, jadi tidak ada penebangan, kita lihat pertumbuhan tanaman, tumbuhan di hutan ini sudah mulai mendekati lah ke arah hutan alam ya, sehingga kita bisa harapkan bahwa keanekaragamannya akan meningkat. Nah, gimana Sobat Bumi? Menarik kan soal keanekaragaman hayati? Kita pastinya masih pengen tahu lebih banyak lagi, tapi saksin dulu ya tayangan berikut. Saya, Caca. Alif Mas Bayu Ardiansyah. Keanekaragaman hayati itu sangat menggambarkan Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia itu emang banyak banget keragaman hayati, tumbuhannya macam-macam lah. Dari mulai komodo, Harimau Jawa, harimau Bali, yang hampir punah seperti harimau Sumatera, yang masih lumayan banyak seperti owa Jawa, cendrawasih dan lain-lain. Yang endemik khas Bogor itu kenari. Hewannya itu surili. Surili itu semacam itu primata, sama owa Jawa juga ada. Kalau flora aku taunya di Gunung Gede Pangrango itu ada edelweiss. pertama sih kita harus tahu mereka tuh apa aja yang ada keragaman hayati Indonesia tuh apa aja, biar kita lebih mengenal, kita tahu cara menyelamatinnya gimana. Ya kan udah ada program tuh ya, tanam 1000 pohon. Kalau misalnya mau yang lebih, kita kayak mengunjungi, kayak melihat apa yang sebenarnya yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa lebih menyayangi mereka kan. Terus kita juga harus tahu manfaat mereka buat kita tuh apa, biar kita bisa lebih menghargai keanekaragaman hayati. Di segmen Kula-Kuli kali ini kita bakalan melakukan kegiatan yang seru banget dan menarik banget, yaitu pencincinan burung atau bird banding. Nah, sebelum burung itu dicincinin, kita harus tangkap dulu dong burungnya. Dan sekarang di belakang kita sudah ada jaring untuk menangkap burungnya ya Bu ya. Nah, gimana ini Bu proses penangkapan dengan jaringnya nih? Ya sebenarnya kita kan masang jaring ini untuk apa dulu ya? Jadi tadi burung mau dicincin. Untuk apa dicincin? Ya, dan tentunya untuk diteliti, untuk dilihat siapa dia, bagaimana kondisi burung itu, ya. Nah, jadi ada tujuannya. Nah, tadi kalau bicara bagaimana menjaring, kita lihat dulu di mana kita mau meneliti. Tadi mau melihat burung yang mana di mana. Jadi kita pilih habitat, ya. Di mana tempat ada burung yang akan kita teliti tadi. Nah, ini contohnya di habitat seperti ini, ya. Kita buat jaring seperti ini, jalak kabut ya, dengan tiang. Jaringnya tiang-tiangnya. memang harus tipis gini ya Bu Iya, ya? jaringnya harus tipis. Satu, supaya tidak dilihat oleh burung. Kedua, supaya burungnya tidak terluka. Karena prinsip pencincinan burung di sini adalah nomor satu adalah mengutamakan kesejahteraan burung.
Jadi itu. Nah, setelah jaring ini terpasang, Mm-mm. kita tinggal nunggu aja ya Bu ya, tunggu burung ada yang Iya. tersangkut gitu. Ya, kita pergi dari sini Hah? ke minum-minum, ngopi-ngopi barangkali. Gitu. Nah, kira-kira setengah jam kita cek lagi, dan itu ceknya memang harus sering ya, karena kalau burung tersangkut terlalu lama di sini dia bisa mati juga, luka dan mati. Jadi kita harus secara rutin memeriksa net ini. Kalau sekarang nih Bu, jaringnya dipasang di mana aja dan ada berapa? Ada 3 lokasi, ya di sini 2, sana 2, dan ada lagi 1 ya. Nah ini kebetulan kita kan lagi jadwalnya cek ya. Jadi tadi sebagian tim saya mau memeriksa jaring, dan kalau saya dapat harus segera ke banding station untuk diproses, misalnya diukur ya, dan cincin dan sebagainya. Kalau Gitu. sekarang udah ada yang dapat belum burungnya? Ya, kita lebih ke sana aja, barangkali kita lihat ya, karena kita nggak boleh nunggu lama-lama gitu. Kalau waktunya ngecek, kita harus segera balik lagi sana. Oke, berarti Gitu. sekarang kita ke stasiun ya Bu ya? Oke, Oke, yuk. Nangkep burungnya pakai jaring emang paling aman ya Bu ya? Iya, sebenarnya sih resikonya tinggi ya, tapi memang kita pakai jaring yang khusus untuk menangkap ini, jadi jaring kabut namanya, mistet. Nah udah nyampe nih Bu di stasiunnya. Oke. Nah, ini pertama harus di Halo teman-teman. Nah ini kan di dalam kantong putih ini udah ada burung yang tadi sudah berhasil ditangkap di jaring tadi ya Bu. Nah sekarang burungnya mau diapain? pertama kita timbang, jadi ini pencatat ya, datanya dicatat di sini. Pertama kita timbang dulu, kita ukur beratnya. Oke. 22,5 ya. Iya. 22,5. Nah ini burung apa? Kita lihat, kita tidak boleh mencincin burung yang tidak kita tahu jenisnya. Oh gitu. Jadi ini buku, salah satu buku yang kita pakai untuk panduan identifikasi. Oke. Wah ini burungnya burung madu nih, burung pemakan madu ya. Tadi kita lihat jenis apa paruhnya melengkung panjang ya kalau dibandingkan dengan kepalanya. Iya. Saya lepas kacamata. Nah, karena dia tertangkap dan burung madu nih mungkin dia mengalami stres ya. Jadi kita coba kita tawarkan air gula. Dia belum mau. Tadi dulu sebentar, si Paraja atau Mystacallis. Tahap panjang, Mystacallis. Ini burung endemik Jawa. Kita ukur dulu diameter kakinya, karena untuk menentukan cincin yang cocok. Ya, memang yang tarsus diameter 1,35 kali teh, 1,3. Tarsus diameter, berarti kita pakai cincin nomor 1A. Cincinnya ada ukurannya ya Bu, beda-beda? Ada Tergantung ukurannya. apa? Kakinya ya, tebalnya. Oh, cincin. Ini ada nomor-nomornya. Hah? Ini nomornya 01A 008505. Ini jenis Etopiga Mystacallis yang jantan. Ini pakai tang yang khusus. Bismillah. Nah itu kan tadi cincinnya ada nomornya ya Bu ya? Itu arti nomornya itu ada nggak sih Bu? Ya, ini untuk sebenarnya pencincinan ini kan penandaan individu ya. Jadi pengenalan individu. Jadi kalau kita tangkap lagi kita tahu si individu A ini datanya seperti apa. Jadi apa namanya? Seperti name tag barangkali ya. Gitu. Jadi ini burung ini si Etopiga ini nomor sekian. Jadi kalau kita lihat dari datanya burung nomor sekian itu burung apa, kemudian berapa ukurannya, bagaimana kondisinya, jadi kita bisa monitoring ya. Gitu. Ini kita mengukur panjang kepala paruh ya, headbill 30,9 teh. Gitu. Oke.
benar-benar diukur semua ya Bu ya? Diukur. Ada beberapa, tergantung pengukur. Ini pengukuran yang basic itu cuma sayap, ekor, kaki. Tapi kalau untuk pengukuran detail untuk misalnya ingin tahu kesehatannya, ingin tahu musim breedingnya itu lebih detail lagi. 51 ekor. Ini kan nanti dilepas lagi ya Bu ya? Iya. Nah setelah dilepas itu ada kontrol lagi nggak? Iya, di monitoring. Jadi kita bisa dengan pengamatan, dengan teropong, ya. Bisa juga kita lakukan rutin. Ini rencananya pensinan ini di Walat kami akan lakukan rutin, ya. Jadi akan ketahuan si 505 tadi ini sekarang posisinya seperti ini. Nanti bulan depan atau 2 bulan lagi dia apakah sedang berbiak ataukah dia masih ada. Nah setelah tadi proses bandingnya selesai atau pencincinannya selesai, burungnya itu harus difoto dulu buat dokumentasi. Nah sekarang ini mau difoto nih sama kakak-kakaknya. Siap. Oke. Nanti difoto bulunya, kondisinya. Kalau misalnya ada ciri-ciri khusus, ya. Ciri khusus yang belum ada di buku. Iya, karena kadang-kadang kita menemukan yang di buku ini tidak sama dengan yang di lapangan. Jadi Gitu ya. melengkapi penelitian juga ya Bu? Iya. Itu dia tadi Sobat Bumi proses pencincinan burung. Nah abis ini kita masih bakal ngobrol lagi nih sama Bu Yeni tentang keanekaragaman hayati. Jadi jangan kemana-mana ya, saksin dulu tayangan berikut. Gimana Sobat Bumi, flora dan fauna yang ada di hutan macam-macam kan? Ramai sekali ya. Keberadaan mereka nggak cuma biar pemandangan cantik saja loh, tapi mereka punya kontribusi masing-masing yang saling melengkapi. Well, keberlangsungan hidup flora dan fauna tergantung banget loh sama kondisi lingkungan hidupnya. Kalau lingkungannya masih lestari, flora dan faunanya otomatis masih bisa bergantung hidup. Keadaannya akan tetap begitu kalau lingkungannya tidak rusak. Tapi realita dan faktanya, seperti yang sudah kita ketahui, lingkungan kita semakin menurun kualitasnya. Tak bisa dipungkiri, kita sudah kehilangan dan akan terus kehilangan mereka. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh ekolog Stephen Hubble dari Universitas California bilang kalau kepunahan global sudah mencapai 160%, yang artinya sudah melewati batas kewajaran. Sedih ya. Fauna yang diambang kepunahan biasanya jenis fauna yang endemik dan jumlahnya sangat terbatas. Fauna endemik artinya fauna yang hanya ada di satu ekosistem khas dan wilayah tertentu. Contohnya nih, di Indonesia ada orang utan atau Pongo pimaeus yang jumlahnya menurut WWF hanya sekitar 60 ekor pada tahun 2010. Nah, Sobat Bumi tahu anoa? Itu tuh fauna endemik Sulawesi yang mirip kerbau. Anoa yang hidup di hutan pedalaman Sulawesi ini diperkirakan jumlahnya hanya sekitar 5.000 ekor. Data ini menurut Ensiklopedia Bebas Wikipedia loh. Fauna terakhir yang diambang kepunahan nih yaitu tapir. Selain ada di Indonesia, ternyata tapir juga terdapat di benua Amerika dan Asia Tenggara. Menurut data dari IUCN atau International Union for Conservation of Nature, jumlah tapir kini hanya berkisar 10.000 ekor. Nasib hewan yang hampir punah ternyata ada di kita loh. So, sadar deh, bukan hanya kita yang hidup di muka bumi ini. Kita harus berbagi ruang hidup juga ya untuk flora dan fauna. Gimana sih cara ngitung keanekaragaman hayati bagus atau enggaknya? Ada standarnya nggak sih Bu? Yang jelas kita harus menghitung, ya. Jadi menghitung, kita datang, kita hitung kita punya apa. Nah itu banyak metodenya, ya. Ada bisa sensus, kita hitung semua. Yang nggak mungkin lah kalau semuanya kita hitungnya. Jadi kita pakai yang namanya sampling, ya. Kemudian kita ada pendugaan, ya. Ada indeks, kita banyak berbagai macam indeks keanekaragaman untuk menentukan apakah suatu tempat ini tinggi kekayaannya atau rendah atau sedang.
Kalau fungsi dari keanekaragaman hayati itu untuk ekosistemnya apa ya, Bu? Sebenarnya kan gini, satu ekosistem itu kan udah satu sistem ekologi, sistem hayati ya, yang terdiri atas lingkungan fisik, biotik, dan termasuk juga di situ keanekaragaman hayati tadi ya. Jadi kalau keanekaragaman hayati terganggu misalnya ya, atau ekosistem terganggu ya, maka keanekaragaman hayatinya akan terpengaruhi. Kan kita udah belajar nih Bu, bahwa keanekaragaman hayati itu kan memberi banyak banget manfaat buat kita, buat lingkungan juga. Nah, kita ini sebagai anak muda gimana sih Bu cara ikut melestarikan keanekaragaman hayati yang kita punya? Oke, nomor satu, ini klise, tak kenal maka tak sayang. Jadi Anda harus untuk ini ya mungkin harus lebih baik kenal ya. Jadi anak sekarang jangan hanya main komputer, BB dan sebagainya, jalan-jalanlah ke hutan. Kalau misalnya lihat di jalan lihat itu kita lewat aja, itu pohon apa sih? Nggak ada yang pernah bertanya itu pohon apa, ya. Karena keanekaragaman hayati akan hilang kalau ada gangguan. Salah satu yang penting yang sepele tapi kelihatannya adalah buang sampah, ya. Kalau kita buang sampah sembarangan, ya, kita nggak tahu itu sampah itu menutupi suatu spesies tertentu sehingga akhirnya bisa mati ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, jaga kebersihan ya. Jadi itu banyak sekali sebenarnya caranya. Tapi nomor satu memang kita harus kenali dulu di sekitar kita tuh, bahkan di rumah ya, bukan di hutan, di rumah kita itu kalau Anda mulai nanti pulang ya, lihat ada apa? Waduh, gulanya disemutin misalnya. Semut itu salah satu unsur dari keanekaragaman hayati. Semut itu tidak hanya satu jenis, macam-macam banyak jenisnya. Kemudian ada cicak di rumah, ya. Belum lagi yang di luar. Jadi sebenarnya di sekitar kita pertama kali itu kenali dulu keanekaragaman hayati itu. Kalau menurut saya itu nomor satu, mengenali sehingga kita akan ada timbul rasa sayang. Apalagi Bu, kan keanekaragaman hayati di Indonesia kan banyak banget yang endemik ya Bu, yang harus kita jaga dan bahkan yang terancam punah gitu ya Bu ya. Jadi selain kita mengenali yang di dekat lingkungan kita sendiri, kita kenali juga yang dimiliki negara kita juga punya apa dan gimana cara kita berpartisipasi untuk melestarikan itu juga ya Bu. Iya jelas. Kita bilang kita kaya, tapi kita nggak tahu apa yang kekayaan kita lama-lama udah habis, kita masih merasa kaya padahal udah nggak punya apa-apa. Ya. Mereka aja bisa, gimana lagi Sobat Bumi yang di rumah ya, gimana? Tertarik nggak Sobat Bumi untuk melakukan penelitian keanekaragaman hayati? Oke Sobat Bumi, itu dia hasil obrolan kita dengan Bu Yeni. Makasih banyak ya Bu ya, udah sharing banyak banget sama kita. Semoga bermanfaat ya Sobat Bumi. Jangan lupa saksiin terus Bumiku 1 setiap hari Sabtu jam 12 siang hanya di Dai TV. Nah terus buat kalian nih yang punya program atau aktivitas tentang pelestarian lingkungan, langsung aja kirimin ke bumiku1@daitv.co.id. Jangan lupa Bumiku 1, lestarikan selalu. Dadah!